Halo Bunda. Ya, ya Mas Eril. Ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Baik Mas. Gimana, lagi sibuk apa nih Bunda? Nggak sibuk, lagi di rumah, lagi konsentrasi menghadapi Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa ya. Udah malam ke-27 malam Tadi Medan. malam 27. Insya Allah kita turun lah. Amin. Oke Bunda, silakan kita mau simak sambutan dari Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, termasuk hari ini luar biasa bisa ketemu tamu yang spesial yang biasanya cuma dalam impian dan hari ini bisa bicara langsung, bisa ketemu langsung. Terima kasih Pak sudah hadir di acara ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat dari beliau di hari akhir. Saya atas nama pimpinan Arminareka Perdana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara ini walaupun secara online, dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Pak narasumber kita hari ini, Pak Mardigu, yang luar biasa dan nggak pernah terlintas di pikiran, dan hari ini menutup acara bincang-bincang bisnis kita. Nah, mudah-mudahan penutupan ini menjadi inspirasi yang luar biasa buat kita. Yang jelas, acara kita ini kita buat semoga orang-orang yang terlibat di dalamnya Allah beri manfaat, Allah beri keberkahan, sehingga kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Arminareka, saya mau cerita sedikit tentang Arminareka. Arminareka tahun ini umurnya 30 tahun. 30 tahun penuh dengan lika-liku, tapi itulah tantangan. Sebetulnya apa sih yang kita lakukan sampai kita mampu bertahan ke angka 30 tahun? Saya coba cerita sedikit singkat tentang Arminareka. Arminareka didirikan tahun 90, dapat izin umroh hajinya tahun 90, pertama kali memberangkatkan haji pada tahun 91, yang diberangkatkan jamaah hajinya 2, 1 meninggal dunia karena terowongan Mina. Jadi 91 itu terowongan Mina, nah jamaah kita 2, meninggal 1. Dan itu berkembang dan tahun 2004, saya ceritakan tahun 94, itu jamaah Mina 12 orang, jamaah hajinya 12 orang. Yang terjadi adalah jamaah berangkat, tapi sampai di bandara King Abdul Aziz, 11 orang deportasi, dan hanya 1 orang jamaah yang bisa melewati imigrasi. Nah, yang 1 ini juga nggak mau, saya nggak mau sendiri, saya juga ikutan pulang, akhirnya pulang. Bapak Ibu kebayang nggak? 4 tahun, tahun keempat kita usaha, punya jamaah ada peningkatan dari 2 menjadi 14, dan 14 itu dipulangkan. Bayangkan tahun 94, berapa nilai uangnya pada saat itu. Berkembang lagi, kita tetap melakukan marketing, iklan di koran, iklan di radio, iklan di TV, ditambah iklan door to door, tapi itu bukan menambah peningkatan jamaah kita, tapi yang ada adalah tahun 99 jamaah haji kita tuh 2.
kebayang nggak, 2 jamaah haji kita. Nah, pada saat ini para pemegang saham mulai merasa, ini usaha apa? Udah 10 tahun kok jamaahnya cuma segini-segini. Boro-boro merapat untung, yang terjadi adalah kerugian-kerugian. Tapi Mas Eril, Pak Guril itu punya tujuan. Jadi goals-nya itu untuk travel bureau itu luar biasa. Dia bilang, usaha ini saya tidak akan jual, saya tidak akan apa-apakan, karena usaha ini manfaatnya 2, satu di dunia dan nanti satunya akan kita ambil di akhirat. Sehingga ketika para pemegang saham semua minta dijual perusahaannya, akhirnya Pak Guril beli sahamnya, sehingga Armina Reka tahun 2000 100% sahamnya milik Pak Guril, walaupun dalam keadaan rugi. Coba bayangkan, kalau waktu itu semangatnya atau cita-citanya atau keinginannya nggak kuat, hari ini nggak ada Armina Reka. Kalaupun ada, bukan under di bawah keluarga Pak Guril. Itulah namanya cita-cita, itulah namanya semangat, atau bahasa apanya, visi, itu sehingga tetap bertahan. Nah, sampai tahun 2003, Allah memanggil Pak Guril. Memanggil Pak Guril, dan akhirnya saya mengambil alih Armina Reka Perdana. Saya sebetulnya orang nggak ngerti perusahaan. Jangankan jadi direktur, saya nggak pernah kerja di perusahaan. Kemudian saya saya dosen di Fakultas Biologi UNAS. Punya anak 5 kecil-kecil, ditinggal suami, punya perusahaan yang saat itu hanya 3 bulan lagi sudah bawa jamaah haji. Kebayang nggak susahnya? Nah, yang saya lakukan, saya nggak mikirin susahnya. Saya mikirkan bagaimana menyelamatkan jamaah haji ini dan bagaimana menjalankan usaha ini, karena saya ingin cita-cita almarhum itu bisa dijalankan. Ya. Makanya kalau sampai hari ini ada orang yang nawar Armina Reka, saya tuh masih mikir, saya masih ingat kata-kata suami saya, ini usaha yang ingin saya lakukan ila yaumil qiyamah. Gitu. Masya Allah. Nah, 2003, kebayang nggak? Perempuan bekerja di Arab, nggak bisa bahasa Arab, nggak pernah pengalaman bawa umroh dan haji, ditinggal suami 3 bulan. Sehingga ketika saya memberi manasik, orang-orang bilang, Bu Guril kan belum habis masa idah, kok bisa ceramah sih? Harusnya nggak boleh, karena orang masa idah tuh nggak boleh tampil di muka orang. Betul. Tapi waktu itu, aduh apa ya, akhirnya saya, udahlah cobalah, bismillah, nanti saya tobat aja kepada Allah. Itu 2003. Nah, ketika 2003, ya Pak Guril ninggalin perusahaan, ninggalin utang, ninggalin aset, ninggalin anak yang luar biasa. Alhamdulillah, satu hari saya berdoa, ya Allah beri aku kekuatan untuk mendidik anak-anakku dan menjalankan perusahaan ini di tengah malam. Ketika saya lihat anak saya tidur, anak saya kecil-kecil, saya lihat, saya doa itu, supaya bagaimana Allah bisa menolong saya doa, supaya saya diberi ilham, diberi kemampuan, diberi kekuatan, bisa mendidik anak-anak, dan bisa menjalankan usaha ini. Alhamdulillah saya bisa menjalankannya, dan setelah pulang dari haji saya inventarisir, ngobrol sana ngobrol sini, minta pendapat sana sini. Akhirnya pada tahun 2008 kita melakukan perubahan, yaitu perubahan pola marketing. Yes. 2008. Inilah awal mula perkembangan pertumbuhan jamaah Armina yang sangat luar biasa. Kalau hari ini Bapak Ibu dengar Armina Reka, pasti orang bilang travel terbesar di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ukur-ukur angka tingkat dunia, mungkin Armina termasuk yang besar juga kalau ukurannya travel bukan negara. Dan ini, angka ini luar biasa. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ketika kita punya perusahaan, kita harus punya visi yang kuat. Kedua, dalam cerang waktu tertentu kita harus melakukan perubahan-perubahan. Di tengah jalan dapat cobaan macam-macam, itu adalah cara Allah menguji kita, mentraining kita, supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi. Ketika cobaan datang, masalah datang, kita hadapi. Kita hadapi secara dunia supaya kita beres, rapi administrasinya. Kita hadapin secara Allah, ya supaya kita lebih menyerahkan diri kepada Allah, karena tidak ada, Allah sudah menentukan, innallaha yarzuqu mayyasha. Itu katanya Allah. Allah itu menentukan rezeki bagi orang yang dikehendaki.
Kalau kita sibuk dengan teori macam-macam, kita lupakan Allah, saya nggak tahu seperti apa. Karena yang punya rezeki Allah, yuk kita secara dunianya kita beresin, secara agamanya, yuk kita serahkan kepada Allah. Allah sudah memberi garisan, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara orang Islam itu berbisnis. Jadi kalau minta, jangan minta kepada orang, mintalah kepada Allah, supaya karena Allah lah yang punya rezeki. Ya, setuju banget, Bunda. Hari ini, saya sebetulnya pengen banyak ngobrol, tapi saya tertarik satu buku Pak Mardigu, namanya Disiplin Kata. Ini penting buat kita. Adminareka punya tagline, sukses, sehat, kaya, berkah. Dan ini selalu diucapkan terus-menerus, sukses, sehat, kaya, berkah. Itu tagline kita, para pensiar Baitullah, bahasanya begitu. Dan saya sebagai pimpinan direktur Adminareka Perdana, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata dengan masalah apapun Armina rugi, itu nggak pernah, itu pantang. Karena saya nggak mau, selalu saya ganti, bukan rugi, tapi keuntungan kita berkurang. Itu nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan baca. Karena bagaimanapun juga, apapun kehebatan kita, akhirnya kita kembalikan kepada Allah, bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Tahun ini kita terkaget-kaget geli pemikiran kita. Nah, kalau menurut jangan galau kalau itu terus-menerus kita lakukan, maka kita tidak akan menjadi orang yang produktif. Saya tahu pandemik ini memang membuat kita semuanya menjadi susah. Tapi kita harus berpikir, kita harus bangkit, dan kita harus mampu beradaptasi dengan menghadapi perubahan ini. Harapan saya dengan yang hari terakhir ini, kita sudah diberi ilmu macam-macam. Harapan saya semoga Bapak Ibu mendapatkan ilmu ini, sehingga selesai acara ini, kita semua sudah siap. Ibarat pesawat, kita sudah berada di runway. Nah, ketika pandemi ini selesai, kita tinggal take off dan terbang harus lebih tinggi lagi. Amin, amin, amin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih sambutannya. Bunda boleh tanya sedikit nggak? Menurut Bunda ini Pak Wowi itu adalah sesosok seperti apa sih dari matanya Bunda Guril? Waduh, Pak Wowi itu dari segala aspek ya. Sebagai warga negara punya jiwa intelijen. Itu penting untuk menyelamatkan bangsa. Kemudian kemampuan yang paling saya salut, kemanfaatan dia untuk orang banyak. Oke. Baca, lihat tulisan Pak Wowi, semua berpikir bagaimana dia bermanfaat buat orang banyak. Itu juga yang menjadi misi Arminareka. Saya hari ini saya sarankan kepada teman-teman, masukkanlah kemanfaatan kita untuk orang banyak, insya Allah Allah akan menolong kita. Amin, amin, amin. Lalu kemudian pengetahuannya udah antar lintas. Waduh. Bicara ini bisa. Tadi lebih lagi hebat Mas Eril. Ya, komplit ya. Punya rumah yatim. Ya, setuju betul. Jadi sudah lengkap dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Bunda, terima kasih luar biasa. Saya angkat jempol deh. Nah ini teman-teman juga dong, saya mau share print screen nih. Angkat jempolnya, mana angkat jempolnya? Saya mau lihat mana yang lainnya jempolnya. Setuju nggak sama Bunda Guril? Nah, Oke, mantap lah. Nah, seperti yang tadi Bunda Guril udah ngomong ya, kalau ini seseorang yang luar biasa ya, speaker kita sudah menyediakan waktunya di tengah kesibukannya. Saya setuju sekali dengan beliau, orangnya yang humble ya, orang fenomenal ya, berpengaruh, menginspirasi, tapi low profile. Itu dia menurut saya sih Pak Wowi, komplit banget. Emang saya ngefans dari dulu, saya ikut seminar ya, wah luar biasa sih ya, curhatnya gak mau curhat nih. Langsung aja kita dengar beliau ya kayak gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk itu saya akan sambut langsung bicara kita yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya beliau bisa hadir dengan kita, dan otomatis
pesertanya langsung membludak ya. Di Zoom ini sudah 300 orang yang akan penuh sebentar lagi. Ada sekitar 500. Lalu di Facebook saat ini udah, waduh, trafficnya naik banget nih. Sudah hampir 500 orang yang di Facebook ya, saya lihat ya. Mantap kalau gitu. Baik, ini dia langsung bicara kita yang fenomenal, Bosman Sontoloyo, Bapak Wowi Mardigu. Mardigu Wowi Prasantyo, kami persilahkan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator kami, yaitu Direktur Operasional Armina Daily, Bapak Rusdi Muzakar. Kami persilahkan. Thank you, Mas Eril. Yuk, sehat, Bos? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah join di acara yang sangat spesial ini gitu. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Rusdi. Saya yang akan jadi moderator acara yang sangat spesial ini dalam 1-2 jam ke depan. Sedikit cerita nih, saya mau ngebahas background dari narasumber kita yang super spesial ini. Siapa sih nggak kenal pengusaha ternama, memiliki banyak perusahaan gitu loh. Jadi, dan diterima di seluruh kalangan, dari anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, anak kuliahan, netizen, semua. Pokoknya kalau ada yang nggak mengenal narasumber kita ini, tandanya bisa jadi dia nggak punya internet di rumah, ya nggak? Setuju, Bos. Kurang lebih begitu. Nah, kalau menurut pengalaman pribadi saya mengenal sosok yang sangat fenomenal ini sudah beberapa tahun belakangan. Kita sering ketemu, setiap ketemu pasti ngebahasnya bisnis lagi gitu. Buat saya pribadi, sosok ini adalah mentor di dalam bisnis buat saya. Setuju, Bos. Tapi dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, luas wawasan, terus kontroversial, iya, saya akuin, nasionalis, kritis, tapi yang paling penting nih, dia pinter banget bisnisnya. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi. Sekarang saatnya kita sambut tamu yang sangat luar biasa, Pak Bosman, Mr. Sontoloyo, Bapak Mardigu Wowi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah, Mas Rusdi. Gimana puasanya, Pak? Nah, ini puasa kali ini benar-benar berat. Ternyata puasa kalau kita sambil kerja di luaran, walaupun fisiknya capek, menurut saya pribadi malah itu lebih seru. Begitu di rumah ya, itu kayak nggak puasa jadi. Oh, ya, lebih berat ya, Bos. Jadi nggak capek-capek banget puasa tahun ini, alhamdulillah gitu ya. Kita harus ganti dengan baca Quran lebih panjang, lebih detail. Kitab-kitab lama harus diulang lagi karena waktunya cukup. Dan Mas Rusdi tahu saya gila baca gitu ya. Kapanpun saya baca. Dan ingat kita pernah berjumpa di pesawat, kita duduk bisnis kelas. Itu mantap. Saya hampir baca itu. Terus akhirnya kita ngobrol sepanjang perjalanan dan ujung-ujungnya bisnis lagi gitu ya. Sebenarnya hidup nggak bisnis amat sih harusnya. Bisnis itu gampang gitu ya, tanya aja ibu gitu. Yang susah itu manusianya. Karena itu kalau bisnis mau lancar ya kurangi jumlah manusia gitu aja. Pemerintahnya juga susah mungkin, Pak. Nah, apalagi karena otak manusianya kebanyakan gitu ya. Mungkin yang buat keputusan itu jadi terlalu panjang. Coba kalau manajemen itu sesederhana Armina Reka gitu ya. Pasti pemerintah itu cepat buat keputusan gitu, nggak caca maju mundur, pulang kampung dan bolak-balik gitu ya. Itu ya karena rumitnya birokrasi gitu. Nah, saya pikir suatu hari Indonesia harus disederhanakan, kementeriannya kebanyakan gitu ya. Di negara-negara Eropa tuh menteri cuma 9, 18 gitu ya. Padahal ya dikelola juga sama banyaknya gitu ya. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita gelorakan kepada anak-anak muda bahwa cara cerdas bernegara itu akan menjadi kepastian untuk di masa depan. Karena di tahun 2024 mungkin kita memilih presiden baru, usahakan yang lama-lama ini, termasuk saya ini yang nggak usah aktif gitu ya. Biar yang muda-muda aja gitu, Mas Rusdi dan teman-teman ini. Mas Eril dan lain sebagainya gitu ya. Oh ya Pak, sedikit nih, karena teman-teman juga udah nungguin, dan kita semua di sini tuh orang gila Pak. Dalam artian, gali ilmu, langsung action. Jadi yang Sontoloyo tuh nggak cuma Pak Mardigu, kita semua di sini
penonton tuh semuanya gila. Saya yakin, saya pedagang, Pak Wowi pedagang, teman-teman di rumah tuh semua pedagang, militan. Kondisi lagi COVID kayak gini, mereka semuanya dijual. Saus lah, makanan lah, baju lah. Jadi kita langsung masuk ke topik utama kita. Apa sih sudut pandang seorang Mardigu Wowi tentang perubahan atau potensi dalam dunia bisnis baik global maupun nasional pasca pandemik ini. Jadi supaya teman-teman tuh paham apa nih langkah apa kira-kira yang mau diambil. Boleh silakan dijawab Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat Armina Reka dan teman-teman yang saat ini menyaksikan acara ini. Kita berusaha membuat acara ini seru, acara ini tidak tegang-tegang banget gitu ya. Ilmu itu tidak harus serius, berbisnis juga tidak harus ngotot gitu ya. Karena kalau kita tahu poin-poinnya, rumus-rumusnya semuanya mudah gitu ya. Nah, ada yang harus kita mulai adalah ini adalah sebuah peristiwa terbaru di dunia ini. Kalau ada yang pernah cerita, si A pernah berpengalaman tahun 98, masa krisis ekonomi di Indonesia, kemudian tahun 91 waktu Perang Teluk, kemudian tahun 2008 ada subprime mortgage dan lain sebagainya. Saya secara pribadi pernah melewati itu semua, tetapi untuk COVID ini saya berkata bahwa saya nggak berani sombong bahwa saya pernah melewati masa itu, bahwa di masa ini saya akan bisa lewati dengan mudah. Jadi saya awali mungkin di ngabuburit di Ramadan ini ya pasti saya akan mengutip intisari atau tengahnya Al-Quran gitu ya. Jadi kalau surat pertama kita baca dari Al-Baqarah, kita baca terus sampai khatam di surat Anas. Kemudian dari Anas kita baca mundur sampai surat Al-Baqarah itu, maka kita tahu itu ketemu sebuah kata wayatalataf. Setuju ya? Itu saya mengambil versi saya ya di dalam mengartikan kata wayatalataf itu. Bagi saya, tengahnya Quran itu adalah seseorang harus latifah, harus fleksibel. Harus fleksibel. Jadi kalau Anda menerapkan Al-Quran, Anda menjadi Quran yang hidup. Tengahnya Quran itu kata wayatalataf atau fleksibel. Jadi di masa kayak gini, kalau Anda kaku, kalau kita kaku, stiff gitu ya, kaku ya, Anda tidak akan bisa melewati. Quran itu fleksibel itu, latif itu, lembut itu, lunak itu adalah seperti bambu. Begitu ada angin keras, dia rubuh sedikit, begitu angin ini dia balik lagi gitu ya. Nah, di masa COVID ini kita harus memanfaatkan kefleksibelan kita. Atau bahasa manajemennya namanya agility, kemampuan kita mantul. Jadi bukan jatuhnya yang penting, adalah mantulnya. Mungkin cerita tadi, 30 tahun Armina, jatuh banyak. Tetapi mantulnya selalu lebih tinggi dari jatuhnya. Nah, kalau mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya, ya trennya naik, gitu ya. Nah, sekarang kita tahu semua orang lagi menderita, dan saya bisa mengatakan semua ini adalah bukan dari baca, tetapi beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan teman-teman selebriti, mereka ini nggak ada ordernya. Bisa bayangin, selebriti nggak ada ordernya. Kenapa? Karena TV itu banyak yang menghentikan acara. Jadi TV saat ini banyak rerun, boleh diperhatiin. Dia nggak berani buat acara baru. Kenapa? Karena yang iklan turun. Jadi yang dulu iklan 10, sekarang cuma 4-5. Bayangin, turun. Nah, kalau turun income-nya, ya dia overhead-nya turun. Jadi para penikmat-penikmat yang dulu kejayaannya TV, bintang-bintang host-nya segala macam, sekarang mereka nggak ada kerjaan. Dan ini bisa bayangin. Kenapa turun? Yang mengiklan kenapa turun? Karena daya beli orang turun. Karena mendadak gara-gara social distancing, orang nggak belanja. Jadi belanjanya lewat online. Nah, yang di fisik ini turun. Nah, 2 bulan ini benar-benar mempengaruhi banyak. Itu dari sisi dunia retail, gitu ya. Kemudian kita lihat, dunia properti sudah 5 tahun ini memang nggak tumbuh sebaik 2014 ke belakang. Nah, terus COVID ini juga membuat sesuatu yang baru, tetapi kita ingat bahwa perubahan itu selalu ke arah yang lebih baik. Ini saya note ya, perubahan itu selalu ke arah yang lebih baik. Contohnya, ada yang bilang COVID ini menyebabkan new normal, gitu ya. Pertanyaan new normal itu apa?
sebenarnya apakah nanti setelah ada COVID ini lewat terus sesuatu semuanya baru? Jawaban saya tidak. New normalnya cuma sedikit, yaitu behavior atau perilaku kita mendadak menjadi lebih bersih. Kebiasaan wudhu yang tadinya hanya kalau mau bersolat, mendadak hampir wudhunya disarankan setiap hari, dan bagi mereka yang biasa nggak putus wudhu, ini adalah, ya, Anda bersih terus, nggak putus wudhu, benar ya? Dan ini sebenarnya Rasulullah sudah ingatkan, di agama Islam sudah diingatkan lama bahwa orang yang bersih, yang nggak putus wudhu lah kita ininya, itu nggak mungkin kena corona gitu ya. Jadi kebiasaan bersih ini mendadak seluruh dunia diajarin gitu ya. Sebenarnya ini ngajarin wudhu sebenarnya gitu. Jadi higienis dan cleanliness itu new normal gitu. Jadi sekarang makan aja kita pilih yang bersih. Baru keluar aja kita bersihin, dan itu new normal. Bagi saya adalah alhamdulillah semesta mengingatkan bahwa wudhu itu adalah solusi sejak dulu kala gitu ya. Dan sekarang mungkin pakai sabun. Daripada pakai sabun ya udah wudhu aja sekalian, jadi nggak putus wudhu, bener nggak? Ini bagi saya adalah pencerahan, tapi kita kan nggak bicara agama terus karena ada, kita tahu bahwa ada yang nanti tersinggung. Tapi ini kalau komunitasnya Muslim semua, saya langsung saya lega gitu. Saya biasanya kalau komunitasnya multi itu saya harus jaga-jaga perasaan orang. Kalau sekarang saya ngomong ini loh aslinya saya, bener nggak? ini. Nah, balik ke topik utama. Jadi memang benar bisnis banyak yang merugi. Tapi Mas Rusdi dan teman-teman, ada 20% bisnis yang saat ini tumbuh gitu. Yaitu mereka yang sudah kenal atau sudah lama join dengan digital bisnis. Jadi digital itu bukan marketingnya saja digital, tapi accounting sistemnya sudah pakai POS, point of sales, distribusinya sudah pakai, kemudian iklannya dan marketingnya sudah pakai, dan sistem di kantornya udah pakai. Jadi udah 4.0. Jadi bukan sekedar digital marketingnya saja, jualannya lewat on air, enggak. Tapi dia bisa ekspor ke luar negeri hanya dengan pencet tombol, itunya sudah langsung pabean, ngurusin ini dan sebagainya. Itu namanya manajemen 4.0 atau digital 4.0, dan mereka yang udah 4.0 nggak ada masalah dengan COVID gitu ya. Nah, dan ini adalah time to change, merubah. Jadi saya senang sekali tadi saya dapat inspirasi bahwa visinya Armina Reka tidak pernah berubah. Ingin memberi yang terbaik, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Itunya visinya tidak berubah. Tetapi caranya yang adaptatif gitu ya, sangat berubah. Nah, kemampuan merubah ini bagi seorang ibu saya kagum sekali. Nggak mudah berubah. Berubah itu nggak mudah. Sekali lagi, ini mendadak kita nggak bisa umroh, nggak bisa haji, gitu ya. Tapi secara psikologi, begitu nanti COVID ini selesai, tur wisata yang paling banyak itu bukan ke Bali, tetapi ngobati hati. Umroh dan haji adalah yang paling banyak, gitu. Nah, sebelum momen itulah kita harus siap-siap. Momen itu sebentar lagi datang, gitu ya. Tadi Mas Rusdi bertanya, kapan ini selesai? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita ada beberapa skenario, tetapi saya karena lihatnya global, yang saya lihat adalah bukan Indonesia kapan selesai. Yang saya lihat adalah kapan dunia selesai. Itu yang lebih saya lihat gitu ya. Karena kalau Indonesia selesai, Saudi belum selesai, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita mau berumrah atau haji. Atau sebaliknya, Saudinya udah buka, kitanya belum gitu ya. Nggak selesai juga. Terus, dan untuk ke Saudi kadang-kadang kita harus berhenti dulu di Qatar atau dimanapun ya. Ada strategi untuk murah, kadang-kadang kan kapal dan negara tersebut tidak bisa disinggahi. Di Doha nggak bisa disinggahi. Dan itu membuat kita juga jadi tidak sederhana untuk mengirim jamaah gitu ya. Nah, dunia ini saat ini menurut kita hampir 4 juta, ada yang bilang 4,5 juta sudah terpapar, dan trennya belum turun. Jadi kita lihat dunia saja. Berdasarkan pengamatan teman-teman dari Boston Consult, JP Morgan, dari mereka yang sudah biasa main ratusan tahun ini bisnisnya, ini kemungkinan selesainya, gigi 5 ya, disebut selesai gigi 5 itu benar-benar kita sekarang kalau tadinya kecepatannya gigi 5, gara-gara COVID jadi gigi 4, turun gigi 3, gigi 2, tinggal 20% kapasitasnya. Ada yang kayak gitu, bahkan ada yang sudah 0 gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan bisa gigi 5 lagi gitu. Saya menganalisa dari JP Morgan, dari Goldman Sachs, dari teman-teman Wall Street, dan dari teman-teman di China Business Consult, sebuah perusahaan yang menganalisa gerakan-gerakan dunia ini, berita buruk.
bahwa COVID ini di dunia selesainya adalah akhir tahun 2021. Jadi baru 2022, tapi ini gigi 5 ya. Jadi disebut baru kita di 2022 itu bisa gigi 5 gitu ya. Nah, ini nggak mudah nih buat kita, karena kalau kita saat ini banyak yang sudah mantap itu makan tabungan gitu ya. Jadi hidup kita sudah bayar dari tabungan-tabungan. Nah, ada orang yang tahan 4 bulan, bener nggak? Tabungannya. Ada yang tahan 6 bulan gitu ya. Tapi jujur, saudara-saudara kita di bottom of piramid itu 2 hari sudah habis dia, gitu. Nah, inilah yang membuat kita kesempatan kita untuk tangan di atas, kita harus rela membagi. Ingat, harta itu nggak dibawa mati, bener nggak? Jadi bantulah teman-teman yang di bawah ini, gitu. Nah, saya minta izin sedikit di momen ini. Sekali lagi, saya minta izin ke Mas Rusdi, ke Silakan Ibu. Pak, silakan Pak. Jadi saya ini merasa tertantang ingin berkontribusi sekali lagi buat agama saya, buat agama kita, buat guru-guru kita, ustadz-ustadz yang mengajari kita. Saya ingin berkontribusi. Ingin berkontribusinya begini. Saya merasa saya ini bukan anti dolar, saya benci bahkan gitu ya sama dolar, karena sejak tahun 1971 dolar itu memprint uangnya tidak pakai emas lagi, gitu ya. Dan bisa bayangin, dia ngeprint dolar itu suka-suka dia, gitu. Terus entah bagaimana di seluruh dunia ini, bahkan di kampus-kampus diajari bahwa dolar adalah mata uang dunia. Sementara Amerikanya si pom itu lebih gitu aja, gitu ya. Nah, saya dari dulu berpikir, kemudian di tahun 2017 saya terpikir, gara-garanya adalah saya pikir 2009 ada sebuah benda yang namanya Bitcoin gitu. Ini saya cerita, mohon maaf untuk izin hanya 5 menit Pak, gitu ya. silakan. Untuk mengekspresikan ini aja. Nah, Bitcoin itu bukan mata uang. Bitcoin itu adalah dengan sistem algoritma, dia menerbitkan sebuah uang yang benar-benar 21 juta satoshi ini benar-benar amanah gitu ya, benar, karena trusted open ledger. Nanti saya ceritakan. Sehingga terjadilah sebuah nilai baru 10 tahun kemudian 2019, Bitcoin menjadi salah satu mata uang yang ditakuti oleh IMF, oleh dunia. Nah, di tahun 2017 itu mikir, kayaknya menarik ya. Nah, saya mundur sedikit, mungkin teman-teman sudah tahu, saya mundur sedikit. Tahun 2000, saya waktu itu bertiga ingin membeli perusahaan yang namanya Google. Google belum Alphabet waktu itu. Google lagi mencari dana kayak kalau sekarang, dunia sekarang suka right issue gitu ya. Dia ada waktu itu dia menjual 21% sahamnya dengan 36 juta dolar gitu ya. Kami bertiga urunan nih, dan saya yang paling besar ada teman saya si F ini. Kita berdebat 2 hari 2 malam di Amerika, di San Francisco, di apartemen kita berdebat bahwa saya menganggap bahwa Google is the future gitu. Sementara teman saya si F ini dia bilang enggak, Yahoo is the winner. Jadi search engine itu Yahoo yang the winner gitu ya. Saya bilang enggak. Saya bilang pasti Google pasti bisa ngalahin Yahoo gitu. Kenapa? Saya suka sekali pemiliknya, Sergey Brin-nya. Saya suka Mas Rusdi-nya lah, gitulah cerita. Jadi saya melihat tuh apa-apa dari orangnya, dari who-nya. Saya nggak melihat sesuatu dari bendanya, dari jenis usahanya, nggak. Saya who-nya, karena who run the show. Ibu ini adalah anchor-nya. Semua ada bisnis umroh, tapi kenapa bisa besar? Karena putusan ibu ya. Jadi who-nya saya lebih mementingkan di dalam bisnis. Jadi mudah-mudahan teman di dalam melihat bisnis bukan sekedar apanya dan profitnya berapa, angka bisa diatur, tetapi who run the show, siapa yang akan menjalankan itu jauh lebih penting. Nah, saya lihat Sergey Brin dan lain temannya, saya bilang ini orang futuristik, ini orang punya visi, seperti Armina punya visi gitu ya. Nah, tapi sahabat saya ini bilang no, Yahoo is the winner. Jadi akhirnya kita nggak jadi gitu ya. Di 2018 kami kumpul lagi makan siang, dia bilang dulu coba kita di Google ya, kata dia. Jadi 21% itu kalau sekarang nilai Alphabet kan 1.000 billion atau 1 triliun dolar. Jadi kalau 21% itu adalah 210 billion dolar. Itu sama dengan APBN Indonesia gitu ya. Kan nyombong, ini nyombong. Yang jelas itu nggak jadi dibeli aja gitu kan. Jadi ya, itu kita cuman jadi bahan omongan kita aja. Nah, suatu hari di 2017 saya tuh merasa, kan saya lama di Department of Defense, saya lama sekali di bidang dunia
Saya kalau hari Rabu dulu adalah bagian answer analisis dan strategis dari lembaga pertahanan di Indonesia. Jadi dunia data bagi saya. Jadi kalau Senin, Selasa, dan hari biasa saya adalah Peter Parker, kalau hari Rabu saya Spider-Man, gitulah kira-kira ya. Saya punya split personality gitu. Pada saat Spider-Man ini saya jadi NKRI garis lurus gitulah kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya tahu bahwa di tahun 64 pemerintah Amerika tuh bilang kita harus punya bentuk telekomunikasi yang lain. Dulu kan telekomunikasi itu cuma PSTN, telepon kabel itu yang pakai dial gitu ya. Itu namanya PSTN. Kita harus punya bentuk lain dalam komunikasi. Mereka akhirnya DoD, Department of Defense atau Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanannya Amerika membuat sebuah studi akhirnya disetujui tahun 69 berdirilah yang namanya internet gitu ya. Jadi seluruh bisnis selama Anda pakai internet, siapa pegang? Nah, udah nggak usah jawab ya. Jadi Alibaba misalnya, Tencent, dia pakai apapun selama pakai internet, datanya dipegang, nah, gitu sebagai. Nah, WWW adalah darlingnya internet, ya. Sama, Bitcoin itu darlingnya blockchain. Tapi blockchain bukan Bitcoin, gitu ya. Ini hanya sekedar hanya untuk ngebayangin aja nih, teman-teman kan generasi milenial semua. Saya sama ibu doang yang kolonial ini berdua, gitu ya. Jadi kita di situ saya bilang bahwa kayaknya blockchain is the winner, gitu ya. Saya mikir enggak, pasti blockchain is the winner. Jadi ini pertaruhan lagi. Jadi 2008 saya waktu itu menjaminkan sedikit emas saya membuat Sironium. Jadi most Bitcoin-nya pakai nggak pakai jaminan aja, pembelinya banyak. Kalau saya pakai jaminan emas, saya terbitin Sironium, harusnya banyak yang beli gitu. Begitu kita launching 2018 Juli, jalan bagus, alhamdulillah. Toto disemprit sama Bank Indonesia, prit gitu ya. Wah, kenapa nih saya bilang gitu? Menurut Bank Indonesia adalah di Indonesia cuma boleh rupiah, tidak boleh mata uang lain, gitu ya. Terus saya bilang, lah kenapa Bitcoin boleh? Oh, Bitcoin yang punya asing. Gitu loh. Oke. Kalau saya bikin perusahaan di Malta, PT Sironium Global, kemudian saya akuisisi PT Sironium Indonesia, Sironium jadi global company. Betul nggak? Ya, dan boleh beredar di Indonesia nggak? Boleh. Dia bilang gini, bukan boleh. Ya boleh sih, tapi Anda NKRI-nya mana? Kami pajaknya untung dari mana? Saya bilang, Pak, saya bikin Bapak nggak boleh. Saya tarik keluar, Bapak bilang nggak ada NKRI-nya. Bapak maunya apa sih? Bener nggak? Itu regulator tuh selalu kok bingung dia. Mau menegakkan sini salah, menegakkan sini salah. Akhirnya start dari Malta. Jadi global company. Tapi NKRI saya bilang nih nggak bisa nih, nggak bener nih. Saya kan emang bener itunya keluar. Lalu 9 bulan yang lalu saya merenung. Saya bilang enggak. Saya mau melakukan terobosan. Jadi saya ambil jaminan emasnya tadi, gitu ya. Saya ambil jaminan emasnya lagi. Saya ubah bisnisnya. Jadi ini Sironium 2.0 gitu ya, saya ubah. Nah, saya akhirnya merubah adalah begini. Oke, saya tetap pakai rupiah. Jadi kita nggak melawan Bank Indonesia. Tetap pakai rupiah. Tapi saya pengen rupiahnya sekarang ada underlying. Paham ya, underlying ya. Nah, sahabat semua, di hari ini, tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional, juga hari di mana kita berbicara bisnis dengan Armina ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini saya izinnya tadi untuk menyatakan bahwa Anda punya ATM, sahabat, gitu ya. Benar, Mas Rusdi punya ATM. Banyak, Mas Rusdi taruh alhamdulillah. Banyak ya. Banyak, alhamdulillah. Nah, Mas Rusdi taruh uang di ATM, betul ya? 10 juta gitu. Ya. Nah, di tempat kita, di Dinaran ini namanya, Mas Rusdi bener pakai ATM 10 juta. Nah, di ATM-nya nanti ada 10 juta dan setara nilai 11 gram. Gitu ya, misalnya. 11 gram. Nah, ATM ini berlaku di seluruh GPN. Jadi mau tarik tunai, mau tarik edisi, segala macam. Karena memang alat bayar. Begitu Mas Rusdi belanja 1 juta, maka gramasinya turun. Otomatis potong ya? Potong. Iya. Kalau Mas Rusdi diamkan, harga emasnya naik, ini ikut naik. Kalau harga emasnya turun, dia ikut turun, Pak. Ikut turun. Tapi ingat, harga emas turun, harga luar juga, harga barang-barang juga ikut turun. Jadi, kita tidak punya riba lagi, benar nggak? Betul. Ini riba ini, karena dulu untuk inflasi, dengan uang 10 juta kita taruh deposito 5% supaya kita tidak kena inflasi. Tapi bunganya riba. Kalau kita
Sekarang ini rupiahnya dengan dinaran ada emasnya, membuat tidak ada riba dan inflasi lagi. Jadi uang kita bebas riba, bebas inflasi. Ini jihad terbaru saya, namanya dinaran. Saya ingin teman-teman saat ini, jadi tapi mulainya nanti jam 20.00, belum sekarang. Baru nanti di launching. Jadi hari ini Pak. Jadi saya mohon maaf, ini belum launching. Jadi ini adalah bentuk jihad, bentuk jihad saya yang baru. Saya pengen kita berbasis emas kembali ke namanya dinaran, gitu ya. Berbasis emas dulu, karena kalau kita menerbitkan dinar nanti dibilang apa mana lagi, BI teriak-teriak lagi. Jadi udah uangnya tetap rupiah, tapi rupiahnya sekarang punya underlying, punya emas. Dan ini emas saya taruh sebagai jaminan. Dan ini sekarang ke depan saya harapkan ini menjadi terobosan teman-teman yang ingin bebas riba. Karena gini, tahun 2010 di Indonesia terjadi fenomena yang menarik yang disebut hijrah 1.0. Jadi teman-teman berhijab, teman-teman wadah gitu ya, teman-teman menutupi auratnya, itu adalah gerakan hijrah 1.0. Kemudian tahun 2017, 2018 terjadi fenomena baru, hijrah 2.0. Apa itu hijrah 2.0? Makanannya mau halal. Jadi kenapa kalau kita lagi di Kuta bingung makan, ya udah pilih abnormal, karena di abnormal itu makanannya sertifikatnya halal, ada musolanya gitu ya. Fenomena makanan halal ini adalah 2.0, hijrah 2.0. Yang menarik sekarang adalah sejak 2020 awal ini semua orang ingin hijrah 3.0, yaitu income-nya mau halal gitu ya. Nah, udah kerja capek-capek, kena inflasi, taruh di bank, kena riba, ngerti nggak? Masuk neraka juga, sama aja. Nggak ngomong kita. Nah, dengan adanya dinaran ini kita harapkan hal itu tidak terjadi lagi. Jadi, sahabat, mungkin saya malah jualan, tapi nawa itu saya bukan jualan. Nawa itu saya adalah saya ingin mengingatkan bahwa yuk stop riba. Karena jangan-jangan ini adalah hukuman kita nih dapat corona ini. Misalnya ya, saya ini kan ya gitu. Nah, oke. Gimana solusinya? Ada dinaran. Dinaran.id kalau untuk webnya, terus nanti kalau di Android sudah bisa di-download, nanti jam 20 adalah dinarannya. Saya rasa itu dulu, saya kebanyakan ngomong kali, ngapunten Bu Darneli. Oke, jadi Pak Wowi, palingan sedikit pertanyaan nih. Maksudnya aku udah pernah dengar tuh yang Pak Wowi, sempat kita ketemu, Pak Wowi bahas itu, dan Pak Wowi bawa emas ya kan? Saya juga melihat gitu. Itu menarik. Nah, cuman kan di dalam kondisi COVID seperti ini Pak, banyak nih bisnis yang gak cuman rugi, tapi kolaps gitu. Dan kebanyakan bisnis kita kan mungkin 60% ditopang dari sektor informal lah, atau UMKM lah kurang lebih begitu. Kalau misalnya UMKM, dia kolaps, boro-boro dia mau masuk lagi gitu loh. Modal yang terakhir aja dia masih minjem. Kalau kayak Pak Wowi kan duitnya beli Google aja bisa. Tadi yang valuasinya sekitar berapa? 20.000 triliun ya kurang lebih kalau saya nggak salah itu. Nah kira-kira ada nggak nih Pak saran atau masukan buat teman-teman tuh yang kayak lagi down kondisinya seperti ini? Gimana sih untuk kita bisa rebound dan balik dan menjadi apa ya? Punya semangat lagi dalam berbisnis. Kurang lebih saya minta maaf Mas Rusdi, saya ini bukan motivator yang bisa memberikan kata-kata, ayo dong kakak, kamu bisa gitu. Saya nggak bisa gitu. Saya bukan tipe begitu. Jadi gimana kalau saya kasih contoh aja? Contoh ya gitu boleh Pak. Nah, saya itu merasa ini ya tahun 2018 kembali lagi saya itu merasa bahwa kalau Mas Rusdi punya uang banyak, Armina katakanlah mau membesarkan cabang dengan usianya 30 tahun, Armina IPO. 30% sahamnya dijual dengan harga 500 miliar. Ini contoh yang angka dari langit ya. Itu namanya Anda mencari dana dari publik dengan memberikan 30% saham, terus kita punya rencana beli pesawat segala macam karena setiap tahun gini dan itu ekonominya lebih dan lain sebagainya. Itu cuma strategi ya. Nah, apa yang terjadi kalau perusahaannya cuma nilainya 100 juta, 200 juta, 500 juta gitu ya. Syarat untuk IPO itu kan harus 100 miliar nilai aset perusahaannya gitu. Yeah. Nah, saya merasa tergugah. Jadi tahun 2018 saya buat namanya Santara Equity Crowdfunding. Dengan Santara ini seluruh UKM bisa listing. Dan ajaibnya minta duit 700 juta, 2 jam sold. Tapi sold out terus itu Pak. Setiap saya mau masuk sold out terus. Ya, ini saya cetak. Tapi baru jalan 3 bulan, Mas Rusdi,
Disemprit sama OJK. Nah, lain lagi nih. Kalau tadi BI yang nyemprit, sekarang yang nyemprit OJK. Oh, sama berarti kita, Pak. Nah, saya datang ke OJK. Saya bilang, kenapa? Anda melanggar undang-undang bursa. Undang-undang bursa yang mana? Undang-undang bursa itu hanya boleh Bursa Efek Indonesia. Saya bilang kalau Anda nggak ubah, udah 6 presiden, karena tahun 96 itu, Anda kan nggak bisa membuat UKM ini naik, gitu ya. Tapi yang Anda buat ini peraturannya belum ada, gitu. Anda nggak boleh jalan. Saya bilang, tar dulu. Saya waktu itu boleh Anda, teman-teman boleh berdebat. Saya bilang, di agama saya, semua itu, saya ngomong saya karena saya nggak tahu di sana pejabat-pejabatnya agamanya apa aja, bener nggak? Saya bilang, di agama saya, seluruh hal itu halal, kata Allah, kecuali yang Allah haramkan. Saya bilang gitu. Anda, OJK, semua hal itu adalah haram kecuali yang Anda halalkan. Anda ini lebih hebat dari agama gua gitu ya. Ini mujahidnya keluar ini gitu. Terus jadi ini Anda harus rubah gitu. Tapi gimana? Karena aturannya nggak ada. Saya bilang di Singapura, di Amerika tuh ada namanya regulatory sandbox. Anda buat aja di situ. Selama kami tidak melakukan tindakan pidana hukum, ya udah. Karena kan kami nggak nyuri, katanya bilang. Nggak bisa Pak, nggak ada peraturannya itu. Nah, terus saya datang ke Pak Dahlan Iskan, sahabat saya. Saya bilang, Pak ngapunten Pak, saya minta tolong Pak. Gimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini? Saya mau nolong umat nih, gitu kan? Karena yang listing kan UKM-UKM itu. Kan bilang, kamu belajar ke Shenzhen Stock Exchange gitu ya. Kalau di Cina itu ada Shanghai Stock Exchange untuk BEI bursanya, tapi kalau UKM-nya ada Shenzhen Stock Exchange, 1000 perusahaan listing di sana. Kamu pelajari. Saya kirim anak-anak 3 bulan di sana mempelajari, terus pulang kita dapat ahanya. Oh gini caranya gitu ya. Terus gimana caranya? Gini. Kamu panggil Pak Imawan. Pak Imawan itu mantan petingginya Jawa Pos, tangan kanannya dia. Kamu gugat negara. Kami dulu waktu Jawa Pos JTV ingin buat TV, kan TV harus nasional, nggak bisa TV lokal. Ya. Mereka perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara, mereka gugat negara. Itu, dan menang. Kamu gugat negara, saya bilang, wah menarik nih. Apa bahan gugatannya, benar nggak? Terus saya ingat bahwa kalau kita masuk di urun dana itu kan bagi hasil kan. Bagi hasil ini kan bebas riba, kan syariah kan, benar nggak? Ya. Wah, ini menarik. Saya melakukan gugatan ke OJK gini, perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena menghalangi hak konstitusi saya untuk bebas riba. Geger OJK. Jadi, saya bilang saya nggak peduli yang lain bebas riba, tapi gue mau fight buat agama gue, gitu kan? Gitu. Saking kencengnya mereka bilang, mas. Akhirnya dikeluarin izinnya, bener nggak? Nah, bulan apa dikeluarin tuh Pak izinnya Pak? September tahun lalu, gitu ya. Nah, ini sebagai pengusaha nggak ada matinya. Ibu ngajarin kita pengusaha nggak matinya. Kita mengajari gimana anak-anak muda nggak ada matinya. Jadi gini, teman-teman. Sekarang izinnya sudah komplit. Dan saat ini ada 137.000 member Santara. Rata-rata naruh uang antara 10 sampai 50 juta. Okay. Jadi di Santara saat ini ada 4,7 triliun. Yang memerlukan Anda, para UKM, yuk listing di tempat kita di Santara, kita ada pra-listing, taruh semua masalah Anda. Ini adalah cara kami menolong Corona Relief, teman-teman UKM yang udah stres, duitnya nggak ada, gara-gara kena utang, pinjaman, jaminan kesita, segala macam. Oke. Untuk dapat kapital baru gitu ya Pak? Dapat kapital baru, dan ada pre-listing. Pre-listing itu Anda taruh dulu, di mana orang-orang bisa melihat, ada bisa nanya. Dan ini nanti kita baru listing untuk ambil dananya. Jadi teman-teman, saya sekali lagi, saya bukan motivator. Ayo kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak, itu ada Santara, benar nggak? Pakai aja Santara. Terus kalau duitnya nanti nggak ada ini, ya udah pakai dinaran. Jadi Ibu, punten, jadi ini hanya sedikit berbagi Bu. Nggak ada ilmu saya ini Bu. Lanjut ya, Pak Wowi ini emang deh, hebat deh. Soal Santara saya ngikutin juga tuh. Pak Wowi dari masih OJK, sampai Santara udah live saya ngikutin. Sampai saya ketemu Pak Wowi yang keberapa kali, Pak Wowi saya mau beli saham di Santara, kok sold out mulu? Ini nggak ada nih backdoor-nya buat saya. Kan saya mau main juga receh-receh 5.000, 10.000 kurang lebih gitu. Next, mungkin pertanyaannya gini Pak. Nggak enak kalau misalnya berbincang dengan Pak Wowi, tapi nggak ada apa ya, nggak ada kontroversinya lah begitu. Satu, dua di antara teman saya tuh selalu ngomong, ini si Mardigu Wowi, dia kelihatannya pinter ngomong, wawasannya luas, kenapa ya dia nggak jadi punya jabatan di pemerintahan atau di politik, atau nggak jadi staf penasihat presiden, bukan staf khusus ya Pak, kalau staf khusus kan baperan. Nah,
penasehat gitu loh Pak. Jadi pertanyaannya, apakah Pak Wowi ini cuma gimmick doang, pinter ngomong doang, atau memang sebenarnya Pak Wowi emang nggak mau masuk di pemerintahan, jadi cuma kritik-kritik aja gitu. Mungkin pertanyaan teman-teman seperti itu, saya merangkum aja. Ya, good, pertanyaannya bagus. Yang jelas adalah saya tidak bercita-cita ingin menjadi public service atau seperti government, pemerintahan itu kan public service. Ya. Yang kedua, jadi saya bukan orang politician. Saya hanya merasa sejak tahun 90-an, 98 tepatnya, masuk masa reformasi, di angkatan saya, di angkatan ibu dulu ada pelajaran PMP, ada pelajaran tentang bernegara, ada pelajaran tentang Pancasila, ada pelajaran itu mendadak hilang dari pelajaran nasional, sehingga putra-putra yang usianya mungkin 35 ke bawah atau 30 ke bawah saat ini bernegara itu masih kurang terlalu paham. Nah, bernegara itu ada 7. Namanya IPOLEX SOSBUD HANKAM, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi saya ngomong hanya 7 topik itu aja supaya teman-teman cerdas bernegara. Nah, nanti cara Anda bernegara Anda pilih sendiri. Saya adalah tetap pebisnis, saya mengambil jihad saya adalah berdagang gitu ya. Dan saya nggak bisa rendah hati itu bukan gua banget gitu. Maksudnya rendah hati itu kadang-kadang kalau dalam bisnis, kalau orang nakal ya saya pecat gitu ya, nggak ada, waduh kasihan anaknya lagi sakit segala macam, tapi dia nyuri, you out gitu ya, nggak ada. Saya tuh thick face, black heart gitu sebenarnya. Jadi karena itu kalau melayani publik kan hatinya harus kayak air, lapang, dimaki-maki, harus tetap sabar gitu. Saya mana sabarannya, anco-ancoin orang, bener nggak? Itu jadi nggak humble saya ini gitu. Jadi saya pernah bilang, kalau saya ketemu 10 orang, Pak Jokowi itu sopan, santun, humble, baik hati. Kalau dia ketemu 10 orang, nggak pakai sepatu, Pak Jokowi bisa copot sepatu supaya sederajat gitu. Saya nggak bakal copot sepatu, mendingan 10-10-nya gue beliin sepatu supaya kita sama. Tapi gue nggak mau turun gitu ya. Saya satu Pak. Nah, iya seperti itu. Jadi teman-teman, bukan saya ini mencari sensasi lewat udara. Saya hanya ingin berbagi bahwa keilmuan Anda daripada 9 bulan ikut Lemhanas, ya sudah kita berbaginya lewat kekinian gitu ya. Setelah itu saya tidak ada niatan untuk, karena itu wajah saya itu nggak mau nongol. Itu kalau nggak karena Mas Rudi, nggak karena Mas Rusdi atau karena Ibu, kecil kemudian saya hadir di sini. Ya. Kalau nggak persahabatan kita, kecil saya hadir di sini, karena saya emang nggak mau tampang saya keluar. Gitu. Saya nggak cari jeneng, bahasa Jawa ya, saya nggak nyari nama loh. Saya cuma nyari benang, saya nyari duit gitu. Ya. Tapi tahun 2024 kan Pak Luhut Panjaitan udah nggak di pemerintahan, Pak. Masih tetap nggak mau masuk kita. Ya udah teman-teman, Mas Rusdi aja lah, kita support abis-abisan. Teman-teman semua yang mau jadi saya support gitu ya, apapun saya support gitu. Saya biar ngewirit di belakang aja, Tut Wuri Handayani di belakang aja gitu. Amin. Wah, ini perbincangannya nih semakin hangat nih, sama setiap saya ketemu sama Pak Wowi itu selalu bahasannya bisnis, geoeconomics, geopolitics. Jadi saya sebagai orang yang memiliki background ekonomi, Pak, saya juga penasaran gitu loh. Ini kan lagi banyak isunya, ramenya tuh perang dagang, trade war antara Barat dan Kubu Timur, which is USA dan China. Apa sih Pak efeknya ke kita? Saya sendiri orang ekonomi ini, saya pelajaran, saya ngerti perang dagang, tapi kok saya nggak paham kenapa efeknya itu bisa ke Indonesia, kenapa efeknya bisa barang tiba-tiba jadi mahal atau jadi langka. Kira-kira bisa dijelasin nggak Pak sedikit, apa efek dari perang dagang itu sendiri ke negara-negara, terutama negara-negara ketiga gitu loh? Dunia saat ini harusnya bukan G20, government 20 negara. Harusnya udah berubah menjadi G, bener-bener cuma 2. Jadi di sebelah kiri ada China atau Tiongkok ya. China kesannya menyebut ras gitu ya. Kita nggak menyebut ras, kita menyebut government. Kita bukan menyebut orang Amerika, tapi pemerintah Amerika. Yang asshole ini kan pemerintah Amerika sama pemerintah Cina, bukan orang Cina atau orang Amerika. Harus ingat ya. Ini kita harus misahin antara negara, ras, suku, dan negara atau state gitu ya. Nah, pemerintah Cina ini punya strategi namanya economic approach, karena dia ingin menjadi kontrol dunia. Dia buat namanya obor. 7 negara saat ini udah terikat sama obor, salah satunya Indonesia gitu. Nah, Amerika ini punya namanya, kalau ini punya high road namanya. Dia sama, high road. Nah, karena Indonesia 4-5 tahun terakhir miring ke Cina, maka industri Indonesia
yang dulu merupakan bagian dari global supply chain. Jadi dari cara Amerika menggunakan global supply chain, misalnya gini, mobil Toyota itu kaca spionnya bisa di Romania, brake-nya, remnya bisa di Thailand, Indonesia bikin bannya gitu ya. Nah, itu namanya global supply chain. Begitu Indonesia miring ke Cina, order global supply chain-nya udah nggak di Indonesia, udah nggak dikasih Indonesia lagi gitu. Karena itu industri Indonesia turun. Harus paham ya ini ya. Jadi memang kalau di sini, nah karena turun karena bukan merupakan bagian global supply chain. Ini terjadi 6 tahun terakhir karena Indonesia miring ke Cina. Nah, oke. Jadi efeknya apa? Sebenarnya efeknya adalah perang ini nggak berefek langsung ke kita, indirect. Perang ini adalah Amerika punya policy. Sekali lagi, saya ulangi, visi nggak pernah berubah. Visi Armina sudah 30 tahun tidak pernah berubah. Visi Amerika sebagai bernegara selama 75 tahun, sejak dinyatakan tahun 44, tidak pernah berubah. Visi Amerika adalah, Amerika punya 5,7% penduduk dunia, dan Amerika menguasai 65% kekayaan dunia. We want to keep it that way forever. Jadi, Amerika ingin 65% kekayaan dunia milik Amerika. Nah, sewaktu Cina mulai menggerogoti 65% tadi, dia merasa ter-challenge, merasa tertantang. Apa tertantangnya? Tertantangnya market share-nya ini mau diambil. Nah, contoh nih, Mas Rusdi ya, sama teman-teman. Anda adalah pengusaha teh botol, katakanlah. Anda menguasai 65% soft drink, minuman ringan di Indonesia. Suatu hari, si Bosman Sontoloyo ini buat teh Sontoloyo, gitu ya. Nah, misalnya HPP-nya adalah 500 perak per botol, kemudian dikasih ke distributor 700, kemudian di pasaran 1000. HPP saya pasti juga 500. Karena tapi saya jualnya 600 ke distributor. Distributor jualnya 850. Harganya 15% lebih murah dari teh botol. Apa yang terjadi? Orang beli tehnya saya, teh si Sontoloyo, karena lebih murah dan organik, lebih enak. Gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Sosro yang menguasai pasar 5%? Dia bisa turunin harga yang tadi 500 ongkosnya, diturunin jadi 500. Diturunin 450 kalau perlu. Dia rugi. Begitu dia rugi, rugi, kita dagangnya gimana? Kita baru mulai minjem dan lain sebagainya, dagangnya rugi. Akhirnya kita bangkrut, benar nggak? Begitu bangkrut dia balik lagi. Nah, jadi sewaktu dia menguasai pasar, dia menguasai profit. Begitu Amerika pasarnya mulai digerogoti, ya dia cemas dong, benar nggak? Ya. Nah, haruslah dihukum. Cara hukumnya gimana? Ya udah, karena pasar terbesar di Amerika, tarifnya dinaikin, masuk dinaikin. Jadi mereka ngambil, ya udah kamu masukin ke Amerika tapi pajaknya ditinggiin. Nah, efek ini mulai saling tekan. Apa yang dilakukan oleh Cina? Dibantinglah yuan. Kan kalau ini ya akhirnya perang, itu perang dagang. Jadi tadinya perang dagang, trade war, terus jadi perang currency, terus akhirnya dipukul lagi dengan perang biologi gitu kan. Itu pukul-pukulan. Itu kita ini adalah economic at war. Jadi bukan economic at usual, di mana kita ada boom, ada bust, ekonomi lagi naik, ekonomi turun, inflasi. Sekarang ekonomi at war. Nggak bisa, oke, nanti kita cash king, kita tahan. Ya cash is king, begitu perang, cashnya jadi nilainya 0. Emas yang harganya tinggi, benar nggak? Jadi ekonomi at war itu emas yang menjadi patokan gitu ya, Mas Rusdi. Nah, karena itu saya agak ngotot, saya takut nih begitu bedil-bedilan nih antara Cina sama Amerika, rupiah nggak ada nilainya, dolar nggak ada nilainya, emas kita yang selamat, benar nggak? Ini saya ini selalu terpikir, selalu gelisah bagaimana menyelamatkan umat, menolong umat. Seperti Ibu bilang, kaya tuh gampang, tapi bekerja untuk umat segalanya. Nah, balik lagi ke pelajaran ekonomi tadi. Jadi, indirectly, karena kita ini adalah negaranya sumber daya alam, kan kita ini yang dilirik oleh mereka karena SDA-nya, sumber daya alamnya. Ya. Dilirik oleh China, diambil nikelnya, dan itu kita protes keras, karena yang dibayar nikel. Itu NPI itu adalah nickel pig iron. Ini goblok bang nih anggota DPR, gue agak jadi marah gue nih, batal nggak puasa gue nih. Jadi yang dibayar itu cuma nickel pig iron-nya, padahal dalam nickel pig iron-nya itu ada ferro, ada namanya ferronikel. Jadi besinya nggak dibayar, ferronya nggak dibayar. Belum lagi rare yang lain seperti kobalt, litiumnya nggak dibayar. Nah itu dibawa nikelnya, kita dapat sales dari nikel, tapi nanti di sana mereka dapat kobaltnya, dapat ini. Itu saya bilang, itu kok bisa sih lu percaya sama negara itu gitu ya. Sama, Amerika juga ngadalin kita juga udah lama. Dia ngambil Freeport,
kopernya diambil, padahal dari koper tersebut kalau diurai ada uranium, ada gold, ada platinum gitu kan. Kita cuma dibayar kopernya. Jadi saya bilang, ini anggota DPR kemana sih lu, karena nggak pernah belajar lemana sekali, jadi nggak ngerti bahwa aset itulah yang diambil, cuma dibayar pokok-pokoknya doang, yang kecil-kecilnya goldnya nggak dibayar, platinum nggak dibayar gitu ya. Jadi saya bilang, wahai anak muda sahabat saya yang ini, kalau Anda bercita-cita jadi anggota DPR, tolong tadi undang-undang yang Minerba tadi batalin lagi, dan tidak boleh diambil barang itu kecuali dibayar kontennya. Feronya dibayar, nikelnya dibayar, lithiumnya dibayar gitu loh. Nah, gue jadi emosi nih gimana, Mas Rusdi yang pertanyaan yang yang lain, yang lucu gitu. Gini nih, buat teman-teman yang ada di rumah, pasti kan saya yakin punya banyak pertanyaan. Tolong Mas Heril dibuka komennya. Jadi kalau yang punya pertanyaan bisa langsung tektokan aja gitu. Jadi langsung nanti dijawab sama Pak Wowi. Siap. Mungkin Mas Heril ada pertanyaan buat Pak Wowi? Saya kalau ajak ngobrol ntar makin lama nih. Saya banyak Big fan. Big fan nih Pak. Big fan Pak Wowi nih, Mas Heril nih. Fans garis keras nih Pak. Ya, siap. Pak Wowi, ini saya merangkum aja ya Pak Wowi ya. Merangkum tadi beberapa teman-teman udah banyak yang nanya sih. Namun sama saya akan filter juga yang menarik menurut saya bisa dibahas. Kayaknya kan menurut info yang saya tahu, dan Pak Wowi pernah cerita juga di suatu seminar waktu itu yang saya ikuti, Pak Wowi cerita ada titik nadir yang pernah Pak Wowi ikut rasakan waktu itu ya, kalau nggak salah pernah ada bangkrut segala macam. Ya titik terendahnya Pak Wowi waktu masa itu ya. Terus lalu tadi Pak Wowi bouncingnya tuh langsung lebih tinggi dari sebelumnya malah gitu. Nah, kira-kira kan di masa-masa ini kan banyak yang merasakan seperti itu Pak Wowi ini. Kira-kira apa yang Pak Wowi lakukan, apa yang Pak Wowi mungkin ada amalan khusus atau gimana, kita nggak tahu Pak Wowi gimana ya. Nah, tips-tipsnya buat kita tuh gimana biar bisa lebih tinggi lagi bouncingnya Pak? Menarik. Ini nggak pernah diomongin di depan publik sebelumnya karena ini adalah hal pribadi gitu ya. Aduh, saya nggak enak nih Pak. Jadi saya minta izin untuk ini versi saya dalam bertuhan, bukan beragama ya. Bagi saya versi bertuhan itu pribadi. Jadi Mas Rusdi punya, Mas Eril punya, Ibu punya, gitu. Semua orang punya cara bertuhan, cara beragama sama kita. Nah, saya itu percaya dengan sebuah kata bahwa Allah itu berbicara pada umatnya dari dulu sampai akhir zaman, gitu ya. Bahkan sama lebah pun dia berbicara gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, God talk to mankind dari dulu dan sampai akhir zaman. Yang jadi pertanyaan adalah bukan kepada siapa dia berbicara, tetapi siapa yang mendengar, gitu. Jadi saya memilih untuk mendengar. Karena itu saya berdoa selalu bahasa Indonesia. Karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Basic-basicnya saya bahasa Arab. Bagi saya Tuhan, Allah itu, ya saya berkomunikasi sama dia, gitu. Dan saya sering ngomong sama diri sendiri, karena Allah dekat dengan urat leher. Agak aneh sebenarnya, karena saya tahu prinsipnya. Tuhan berbicara pada umat manusia dari zaman dulu sampai akhir zaman. Bukannya, oh enggak, berarti di Rasulullah. Saya merasa tidak, karena di Quran bilang dia sama lebah aja ngomong gitu ya. Saya pikir, oke, Anda boleh punya pendapat. Bagi saya bertuhan adalah. Nah, jadi yang poinnya adalah bukan kepada siapa dia berbicara, tapi siapa yang mendengar. Dan saya memilih mendengar. Jadi pada saat saya lagi merana, lagi meratap, tahajud saya ngobrol aja, bener-bener sahabat saya, bener-bener, ya Allah saya curahin aja. Habis itu keluar, Anda nggak ada orang lagi tahu dengan masalah Anda. Dan nanti tahu ada ide aja gitu ya. Wah, itu saya syukur. Karena itu saya mungkin orang yang paling bersyukur itu nggak pernah habis. Karena Allah itu ajaib bagi saya. Bahkan saya punya nama ke-100, kan Allah ada 99 nama. Saya punya nama ke-100 buat dia. Allah tuh maha lucu gitu. Saya sering ketawa sama dia gitu. Jadi ini versi saya dalam bertuhan. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang ahli agama, yang mengerti agama, ngomong apa sih ini orang gitu ya. Tapi karena tadi pertanyaannya personal gitu ya, saya jawabnya juga personal gitu ya. Mudah-mudahan menjawab teman-teman. Kalau lagi saya gundah, saya ngomong sama Allah saya gitu. Mantap.
Baik, baik Pak Wawi, luar biasa. Jadi ya curhat sama yang tepat ya Pak ya. Iya. Nah, boleh lagi tanya Pak, ini saya Oh, merangkum banyak pertanyaan dari para teman-teman yang udah hadir nih. Kan seperti yang tadi saya present di awal, itu adalah Armina Daily merupakan bisnis retail dengan mengadopsi sistem jaringan atau penjualan langsung gitu Pak Wawi ya. Ya. Nah, oke, misalnya dari masa-masa pandemi kayak saat ini gitu ya, menurut Pak Wawi kan Pak Wawi kan orang data ya, orang riset data. Jadi based on data. Nah, menurut Pak Wawi, pandangan Pak Wawi sendiri menyingkapi bisnis jaringan seperti ini kayak gimana Pak, masa-masa saat ini? Menarik, menarik. Bisnis jaringan itu ada dua. Bisnis jaringan yang saya tahu ada dua. Maaf. Satu, how to build people. Build people, bukan produk. Begitu people-nya jadi, produk apapun Anda bisa laku. Betul ya? Dan bagaimana membuat orang di bawah Anda lebih besar pendapatannya dari Anda. Gitu ya. Nah, jadi saat ini kita jangan fokus di produk. Karena produk bisa apapun. Gitu ya. Tapi fokus di building people. Nah, kuncinya adalah bagaimana mengedifikasi. Jadi masa COVID ini adalah masa kita build people, shoulder to shoulder, ketemu setiap hari sama downline kita, pastikan dia punya ilmu yang sama pada saat nanti COVID selesai. Mereka sudah bisa take off semua dan income mereka harus lebih besar daripada kita. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti begini saya lama di dunia bisnis jaringan. Building people itu challenge-nya di bisnis ini daripada produk bisa apapun, mau umroh kayak mau nanti jualan tasbih kayak gitu ya, itu gampang gitu. Jadi jangan fokus ke produk, jangan fokus ke profit, tapi raise humankind, menolong terutama ilmu gitu ya. Jadi Anda royal aja kepada orang-orang di bawah Anda, kalau perlu cross line juga dikasih gitu ya. Karena dan di masa ini masa yang tepat, karena begitu nanti masa COVID selesai 2-3 bulan lagi Anda tinggal ngegas gitu kan. Kalau sekarang fokus di produknya ya gitu. No, produk nomor 2 atau nomor 3. Nomor 1 building people, 2 make sure dia punya ilmu yang lebih tinggi dari ilmu kita gitu. Mudah-mudahan dijawab Mas Eril. Mantap. Siap. Mantap. Pak Rusdi, sekarang kita boleh mempersilahkan teman-teman buat nanya langsung nih Pak. Iya, boleh. Banyak banget nih yang udah raise hand. Baru saya bilang tadi sesi pertanyaan sudah dibuka. Fans garis keras. Iya nih, saingan saya nih kayaknya Pak Rusdi nih. Nah, teman-teman yang mau tanya mungkin videonya tolong diaktifkan karena saya akan persilahkan untuk bertanya langsung dengan ini Bosman Sontoloyo kita ini luar biasa. Atau bingung apa yang bertanya ini? Begitu banyak informasi udah dapat jadi bingung bertanya apa. Oke, ini ada Rona Ega Karisma. Coba Rona Ega Karisma saya akan persilahkan buat bertanya. Monggo dipersiapkan pertanyaannya. Ya, nih, waduh, ini anak milenial juga nih ya. Masih di mute itu Mas. Ya, sebentar. Oke, Rona Ega Karisma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Mas Rona? Oke, assalamualaikum Pak Margu. Waalaikumsalam. Saya dari Trenggalek. Waalaikumsalam. Wah, tuh kan. Oh, Kita dari Sabang. Trenggalek Jawa Timur Pak Margu. Monggo Mas, apa pertanyaan? Oke. Jadi gini Pak Margu. Jadi kan saya juga sudah lama ngikuti Pak Mardigu kan. Nah itu ada video yang judulnya itu The Winners Take All. Nah tadi saya tertarik Pak Mardigu juga cerita pada DOD itu kan juga sudah ngadain rencana bagaimana telekomunikasi itu kan bisa berubah lebih baik kan. Nah akhirnya dibentuk inilah internet, artinya tercipta internet. Dan internet itu kan juga dalam berbagai aspek itu kan juga ada. Akhirnya aspek-aspek yang menggunakan internet itu ada profitnya dan profitnya masuk ke pihak yang ngadain internet itu. Nah sekarang pertanyaan saya gini, ini juga untuk umat ya, bagaimana strategi kita ataupun strategi menurut Pak Mardigu agar kita itu nggak kalah dan bisa mematahkan kata the winners take all sih. Padahal kita kan juga baru mulai. Semamanya kita umat Islam itu juga mau bikin internet sendiri gitu loh maksudnya. Kira-kira Pak Mardigu punya strategi apa enggak gitu? Baik, itu aja Pak Mas Rona. Aman ya. Terima kasih Mas Rona. Mau langsung jawab atau gimana Pak? Monggo, saya boleh jawab dulu sedikit kok ini pertanyaan. Oh iya. Jadi saya boleh jawab sebentar aja. Jadi gini, ada sebuah rumus bisnis ya. Ada sebuah rumus bisnis. Mungkin bahasa Inggris.
rumusnya if you cannot beat them, join them, gitu ya. Oke. Kalau kamu tidak bisa ngalahkan orang itu atau mereka, bergabunglah dengan mereka. Karena perang itu bukan solusi. Perang itu pertamanya doang. If you cannot beat them, join them, gitu ya. Bagi saya, mengalahkan internet, Anda punya duit piro, enggak? Anda punya resources piro, itu bisa habis umurmu, belum tentu kamu menang, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang override, menaiki. Jadi saya kasih contoh lagi, saya ini bukan sekedar memberikan wacana, tetapi saya harus melakukan. Jadi saya berjanji pada diri saya harus merupakan walk the talk person. Walk the talk adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Jadi saya nggak mau mengatakan ini, tapi saya tidak melakukan. Nah, jadi bagaimana cara override atau bekerja sama mereka? Saya mempunyai sebuah platform, masih baru namanya Viralmu. Viralmu ini adalah, kalau Mas dulu iklan di Facebook, misalnya 1 juta, maka algoritmanya Facebook membuat iklan tersebut jalan. Namanya Facebook Ad, gitu ya. Nah, kita balik. Jadi, kita akan memberikan komisi kepada teman-teman yang mau ngeviralin. 2.000, 3.000, 5.000 ngeviralin, gitu ya. Ternyata chance suksesnya lebih tinggi. Jadi, teman-teman sekarang yang kalau punya uang misalnya 300.000 untuk biaya iklan di Facebook, coba deh Anda punya jamu, taruh di Viralmu, kemudian pasang 300.000, nanti ada 20.000 promoter, orang-orang yang akan menjualkan. Percaya saya, sales Anda lebih tinggi daripada jual ke Facebook Ad. Kuncinya adalah, daripada ratusan triliun buat Facebook, kenapa nggak ratusan triliun buat promoter teman-teman Anda? Jadi teman-teman promoter ini adalah mereka-mereka netizen yang kerjanya ngeklikin. Jadi kita menaikkan nunggangi sistem dia. Jadi daripada nanti Anda taruh jutaan ke Facebook Ad yang untung Facebook, sekarang kita menaikkan sistem tadi, tapi yang untung teman-teman kita. Karena itu promoter itu adalah mereka-mereka yang pengangguran, PHK, teman-teman yang udah nggak tahu ngapa-ngapain, tapi punya 1.000 temennya, 500 temennya, dia ngeklikin. Jadi sahabat tadi, teman yang bertanya untuk winner takes all, sabar. Kita harus punya platform segera adalah tunggangi mereka dulu. Jadi jangan pernah fight melawan sesuatu yang besar, gitu ya. Tunggangi dulu. Nah, ini salah satu strategi saya Viralmu. Saya tahu suatu saat Viralmu pasti dipotong sama Facebook, tapi kita hinggap lagi di IG, hinggap lagi di Twitter dan lain sebagainya. Ya, nanti cek viralmu.id. Jadi Anda taruh, nggak ngiklanin juga nggak apa-apa. Teman-teman ini nanti kalau ngiklanin Anda bagi komisi aja, gitu ya. Ini cukup breakthrough sebenarnya. Tapi mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi bahwa kita harus terus inovasi gitu ya. Supaya bisa ngalahin mereka, kita grogotin. Jadi ada buku, kalau teman-teman mau baca, judul bukunya How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Ini buku menarik. Buku ini adalah bagaimana berenang dengan hiu, tapi kita nggak dimakan hidup-hidup. Itu bukunya menarik, Anda pelajari, dan strateginya gini, kalau kita berhadapan sama hiu, dimakan kita. Tapi kalau kita di sampingnya hiu, inilah strategi winner take all, suatu hari dia kekenyangan, kita makan dia, gitu ya. Ini sampai jam berapa ini? Kayaknya udah siap-siap buka nih. Cakep banget. Oke, terima kasih banyak Pak Argyu. Iya. Monggo. Terima kasih Pak Sona. Baik. Wah, ada lagi mau ditanyain nih Pak dari Hendy Ismarianto. Dia udah raise hand dari tadi, menarik, kayak dia mau langsung buru-buru tanya langsung dengan Pak Wowi nih. Hendy, kami persilakan. Di unmute Mas. Sudah? Nah, iya. Monggo Pak Hendy. Halo, Pak Hendy Ismarianto, ada yang mau ditanyakan? Oke, next ya. Ini ada Reski Ilham Putra yang mau tanya juga nih, dan Pak Wowi. Monggo Mas Reski, kami persilakan. Baik, makasih Mas. Ya. Buat Mas Wowi, saya mau menanya nih, kan masalah dinaran. Nah, dinaran itu kan kita ngeinvestasi duit ke sana, terus duitnya itu kan dikurskan ke emas. Nah, terus dalam emasnya itu dari mana gitu lah? Apakah emasnya itu dinaran yang beli emas dalam bentuk
jumlah yang besar, terus kalau ada orang yang nyimpan duit ke sana, terus seolah orang itu membeli emasnya, atau gimana gitu? Mohon penjelasannya lagi gitu. Nggak paham saya, nggak paham. Coba diurai lagi. Nah, jadi kan ini di dinaran itu kita kan ngasih duit ke kita masukin duit ke dinaran, dikurskan ke dalam emas. Nah, emasnya ini itu maksudnya emasnya itu ini datang dari mana gitu? Apakah dari dinaran tersebut menyediakan emas dalam jumlah yang besar, terus kita investasi ke sana, dalam investasi itu kita misalnya ganti uang gitu. Baik. Good, oke. Saya sederhanain ya, saya sederhanain jawaban. Jadi saya punya emas yang saya taruh di Bank Arta Graha. Bank Arta Graha adalah kastodiannya, gitu ya. Jadi nanti tadi waktu sekarang Mas beli, biar sederhana ya, saya kasih Mas Rusdi contoh aja. Jadi Mas Rusdi punya uang 10 juta, Mas Rusdi akan dapat 11 gram emas. Ini contoh aja ya, 11 gram emas. Dah. Ya udah, emasnya mau diapain? Ya dibawa gitu ya. Nah, kalau di kita, emas tadi dititipkan di dinaran. Jadi ijab kabulnya jual beli ya. Kemudian taruh di dinaran, di balance sheet-nya Anda itu ada 10 juta, di ATM-nya Anda ada 10 juta. Nah, begitu 10 jutanya ini Anda belanjakan dan hanya pakai ATM, belanjakan, maka gramasinya turun. Jadi pada saat gramasinya turun artinya Anda jual emas, saya beli. Paham ya? Nah, ini kan jual beli lagi statusnya ya. Ijabnya selalu jual beli, cuman mesinnya aja pakai digital. Jadi di sini kalau emasnya tidak ada yang maksudnya tidak ada transaksi, cuman beli, suatu hari emas kita ya habis. Maksudnya emasnya udah milik orang, itu tidak bisa double pay karena itu dipegang kastodian, saya nggak megang. Nah, nanti rupiah Anda, saya sebenarnya begitu Anda masuk 10 juta, balance sheet-nya pindah ke ATM tadi, saya nggak megang uangnya Anda, benar nggak? Mas Rusdi waktu masuk 10 juta, pegang emasnya, saya pegang rupiahnya. Mas taruh emasnya di kita, taruh lagi di kastodian, rupiah saya tadi pindah ke ATM NAS, benar nggak? Ya. Di mana saya untungnya gitu? Pada saat jual beli itu kan ada misalnya harganya sekarang 850.000, 870.000, untungnya 20.000 selisihnya. Begitu jual beli ada selisih. Itulah untungnya kita sebagai penyelenggara dinaran tadi. Mulai kebayang. Ya. Mungkin terlalu teknis ya, tapi teman-teman kita harus mengajar bahwa ini ijab kabulnya jual beli, hanya teknologi aja gitu. Di sininya jual beli, masuk rupiah keluar emas, di sini keluar rupiah masuk emas. Itu mudah-mudahan ya teman-teman. Jadi dinaran masih sabar ya, masih jam 20 ya, jangan sekarang di downloadnya. Mudah-mudahan dijawab. Ini ya. udah mau buka nih, kayaknya harus bersiap-siap nih kita. Betul, insya Allah sudah terjawab semua nih. Ya. Ya. Cukup. Pak Owi, terima kasih banyak nih, luar biasa waktunya. Kami appreciate banget Pak Owi di tengah-tengah sibukannya. Walaupun masa pandemi saya yakin Pak Owi tetap sibuk sih kelihatannya. Terima kasih banyak Pak Owi. Saya minta mungkin sedikit statement terakhir buat menutup perjumpaan kita yang luar biasa ini Pak, bagi teman-teman. Monggo silakan Pak Owi. Teman-teman, di masa pandemi ini memiliki ilmu adalah hal yang paling penting. Jadi saran saya adalah baca buku, kemudian bersilaturahmi ini, perbanyak diskusi-diskusi seperti begini, dan membangun kekuatan berjamaah itu lebih powerful. Jadi the power of jamaah lebih powerful daripada the power of individu. Jadi saat ini adalah masa berjamaah, masa kita bergandengan tangan walaupun dengan online. Jadi kalau ada forum-forum seperti begini, teruslah tambah ilmu tadi, teruslah berbagi kalau Anda punya, dan saya ingatkan bahwa banyak teman-teman saat ini di bottom of pyramid yang terbawah memerlukan uluran Anda. Harta Anda nggak dibawa mati, Anda banyak ngasih, itu Anda banyak dapat. Jadi sekarang masanya memberi. Dan kalau bisa pada saat tangan kanan Anda memberi, tangan kiri Anda nggak tahu gitu ya. Jangan di selfie-selfiein, udah nggak masanya lagi kita pamer-pamer kayak gituan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan moral kita yang baru. Sukses bersama, sukses buat Anda. Selamat ulang tahun yang ke-30. Terima kasih Pak. Ibu, dan teman-teman. Dan jangan bosan-bosan mengundang saya. Mudah-mudahan faedah pertemuan hari ini. Saya mohon izin. Kita tunggu di next pertemuan selanjutnya Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Marigu untuk membarokahan pertemuan kita pada kali ini. Baiknya kita sama-sama berdoa, semoga penyampaian Pak Marigu tadi bisa kita aplikasikan segera. Mari Pak Fauzi Ihsan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, wabil khusus yang berada di komunitas pada sore hari ini yang sedang live. Mari di waktu yang mustajabah ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang mustajabah, saat yang mustajabah, dalam kondisi yang seperti ini, kita bersama-sama aminkan dalam hati, ikhlas, ridho, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma taqabbal du'ana, Allah taqabbal syiyamana, Allahumma taqabbal a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alal iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinikal Islam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Sore ini di hari ke-28 di bulan sucimu, di bulan Ramadan, kami bermunajat padamu. Setelah kami berkumpul melalui media sosial ya Rabb, kami akui segala kesalahan, khilaf dan dosa-dosa kami. Maka di waktu yang mustajabah ini kami memohon kepadamu, ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni khilaf kami ya Allah. Karena siapa lagi akan mengampuni kami kecuali Engkau. Jangan biarkan dosa-dosa kami terus mengiringi kami sampai kami nanti berhadapan dengan Engkau di yaumil akhir ya Rabb. Ya Allah, salam rindu kami, salam kangen kami sampaikan kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kami umat yang mencintainya, umat yang ingin memeluk tubuhnya, umat yang ingin mencium tangannya ya Allah. Ya Allah, ampuni segala salah dan dosa kami. Dan jadikan segala apa yang kami lakukan di bulan Ramadan ini, ibadah kami, bisnis kami, dagang kami, belajar kami, semuanya adalah menjadi bagian dari ibadah. Dan Engkau jadikan semua ini menjadi tasbih-tasbih kami kepadamu ya Allah. Ridhoi bisnis kami, ridhoi dagang kami, ridhoi usaha kami, pekerjaan kami ya Allah. Di saat pandemi corona seperti ini, berikan petunjuk kepada kami, berikan kekuatan kepada kami. Ridhoilah jalan kami, agar kami terus senantiasa survive bersama dengan keluarga kami, dengan ekonomi yang senantiasa lebih baik, dengan keuangan yang lebih baik, serta dalam ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, terima amal ibadah puasa kami, terima tadarus kami, terima sholat tahajud kami, dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan keluarga kami ini menjadi keluarga yang Engkau penuhi, Engkau cukupi kebutuhan lahir dan batinnya. Engkau cukupi segala iman dan takwanya ya Allah. Dan Engkau jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabb, di bulan Ramadan ini yang hanya tinggal beberapa hari, kabulkan doa-doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami panjatkan siang, malam, pagi, sore hanya kepadamu. Dan berkahi keluarga kami, sehatkan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa bertakarrub kepadamu, dan Engkau jadikan hidup ini semakin berkah dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ini Ramadan yang kami temui pada tahun ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang setinggi-tingginya. Dan mudah-mudahan
Di Ramadan yang di tahun yang akan datang, Engkau berikan izin kepada kami untuk kami bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni segala salah dan khilaf kami, ya Allah. Terima ibadah puasa kami, ya Allah. Ya Rabb, siapapun yang mengaminkan doa ini, siapapun yang ikut serta dalam doa ini, siapapun mereka, ya Allah, panggil mereka, ya Allah, untuk dapat melaksanakan ibadah haji beserta keluarganya masing-masing sebelum Engkau panggil mereka kembali ke haribaanmu, ya Allah. Ya Rabb, siapapun yang terlibat dalam acara ini, semua Engkau jadikan amal jariyah yang akan memperbesar peluang kami untuk tinggal di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doanya. Baik, teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di acara Ramadan Bistok ini, terima kasih atas kesediaan waktunya, atas partisipasinya. Kami dari segenap manajemen Armina Reka, bentar lagi udah mau buka puasa, saya ucapkan selamat berbuka. Dan sekarang sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, saya mewakili seluruh manajemen Armina Reka Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Dari awal sampai akhir, jika banyak salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.